Halo semuanya, baiklah saya Naisa Rehana, saya yang akan membahas materi pertama dari materi kami yang berjudul konsolidasi pada anak perusahaan yang dimiliki kurang dari kepemilikan penuh. Nah, pertama kita harus bahas dulu pengaruh kepentingan non pengendali. Ketika sebuah anak perusahaan dimiliki oleh perusahaan induk kurang dari 100%, maka dalam proses konsolidasi laporan keuangan, perusahaan induk tidak bisa mengakui seluruh laba bersih dari perusahaan tersebut sebagai miliknya. Prosedur konsolidasi harus dimodifikasi agar bisa mencatat bagian laba yang menjadi hak pemegang saham non pengendali. Jadi laba bersih dan saldo laba konsolidasi perlu mencerminkan pembagian antara bagian yang menjadi hak induk dan yang menjadi bagian hak pemegang saham non pengendali. Laba bersih konsolidasi pada dasarnya adalah selisih antara pendapatan dan beban dari seluruh perusahaan yang tergabung dalam satu grup dan semuanya dilaporkan dalam laporan laba rugi konsolidasian. Namun, dalam perhitungannya kita juga perlu memperhatikan bahwa ada kemungkinan terjadi transaksi antar perusahaan dalam satu grup, misalnya antara induk dan anak perusahaan. Transaksi seperti ini harus dieliminasi atau disesuaikan agar tidak terjadi perhitungan ganda. Kalau tidak ada transaksi antar perusahaan yang perlu dieliminasi, maka laba perusahaan konsolidasi biasanya sama dengan laba bersih perusahaan induk dari operasinya sendiri. Tapi dalam kebanyakan kasus, laba anak perusahaan tetap dimasukkan setelah dilakukan penghapusan selisih dan penyesuaian lainnya. Tujuannya supaya laporan konsolidasi memberikan gambaran keuangan yang wajar dan tidak berlebihan. Baiklah, sekarang kita akan lihat poin-poin utama dari laba bersih konsolidasi. Yang pertama, kalau anak perusahaan dimiliki 100% oleh induk, maka seluruh laba dari anak perusahaan akan masuk ke kepentingan pengendali. Atau dengan kata lain, seluruh laba menjadi milik perusahaan induk. Lalu poin yang kedua, kalau anak perusahaan dimiliki sebagian saja, maka laba konsolidasi harus dibagi dua. Sebagian menjadi laba untuk induk sesuai dengan presentasi kepemilikannya, dan sebagian lagi menjadi bagian laba untuk pihak non-pengendali. Jadi, laba untuk non-pengendali ini dikurangkan dari laba konsolidasi secara keseluruhan. Lalu yang ketiga yaitu proporsi non-pengendali ditentukan berdasarkan presentasi kepemilikan anak perusahaan. Misalnya, kalau induk memiliki saham 80% dari anak perusahaan, maka 20% sisanya adalah bagian kepentingan non-pengendali. Lalu, poin yang terakhir, ketika dilakukan penyesuaian terhadap transaksi antar perusahaan, bagian laba dan pengendali juga harus disesuaikan sesuai dengan hasil eliminasi transaksi tersebut. Jadi penyesuaian ini tetap berlaku untuk semua pihak sesuai porsi kepemilikannya. Sekarang kita akan masuk ke contoh perhitungan dari alokasi laba bersih konsolidasi. Diasumsikan bahwa PT Pusaka membeli 80% saham PT Buritan sebesar 80% dari total nilai buku PT Buritan selama 2021. PT Buritan melaporkan laba bersih 25 juta, sedangkan PT Pusaka melaporkan laba bersih 120 juta termasuk laba metode ekuitas dari PT Buritan sebesar 20 juta yang didapat dari 25 juta dikali 0,80. Laba bersih konsolidasi untuk 2021 dihitung dan dialokasikan sebagai berikut. Nah, dari foto ini kita bisa lihat laba bersih PT Pusaka sebesar 120 juta dikurangi dengan laba metode ekuitas dari PT Buitan sebesar 20 juta. Jadi 120 juta dikurangi 20 juta sama dengan 100 juta. Lalu ditambahkan dengan laba PT Burhan sebesar 25 juta, hasilnya jadi dapat laba bersih konsolidasi sebesar 125 juta. Laba yang didistribusikan ke kepentingan yang didapat dari 25 juta dan lebih besar dari 0,20 sebesar 5 juta. Jadi 125 juta tadi dikurangi dengan 5 juta dapat hasilnya 120 juta yang dimana disebut laba yang didistribusikan ke kepentingan pengendali. Selanjutnya kita membahas saldo laba konsolidasi. Nah,
Saldo laba konsolidasi ini bisa kita lihat di laporan posisi keuangan konsolidasian atau yang biasa disebut neraca konsolidasi. Secara sederhana, saldo laba konsolidasi menunjukkan bagian laba dari seluruh entitas dalam grup perusahaan yang tidak dibagikan sebagai dividen dan kemudian ditambahkan ke bagian pemegang saham induk. Jadi, bisa dibilang bagian saldo laba ini mencerminkan akumulasi keuntungan yang tetap disimpan di dalam perusahaan setelah dikonsolidasikan. Nah, untuk memahami lebih dalam, ada beberapa hal yang penting terkait saldo laba konsolidasi. Yang pertama, saldo laba konsolidasi dihitung dengan menambahkan bagian laba induk dari laba bersih kumulatif anak perusahaan sejak tanggal akuisisi. Artinya, sejak perusahaan induk membeli saham anak perusahaan dan mulai memiliki pengendalian, bagian laba yang menjadi hak induk akan terus ditambahkan ke saldo laba konsolidasi setiap periode. Jadi bukan sejak anak perusahaan berdiri, tetapi sejak induk mulai mengakuisisi. Lalu yang kedua, saldo laba konsolidasi tidak termasuk laba anak dari perusahaan dari operasi sebelum akuisisi. Kenapa begitu? Karena laba yang dihasilkan anak perusahaan sebelum diakuisisi belum menjadi hak perusahaan induk. Pada saat itu, induk belum memiliki kendali. Jadi, laba sebelum akuisisi tidak bisa dimasukkan ke dalam saldo laba konsolidasi. Yang ketiga, saldo laba konsolidasi juga dikurangi bagian induk dari eliminasi selisih. Eliminasi ini dilakukan untuk menghapus transaksi antar perusahaan yang bisa menyebabkan perhitungan ganda. Misalnya, kalau ada keuntungan dari penjualan antar entitas dalam satu grup, keuntungan itu tidak boleh dihitung dua kali dalam laporan konsolidasi. Dengan adanya eliminasi ini, saldo laba konsolidasi menjadi lebih akurat dan konsisten dengan teori perusahaan induk, yaitu hanya mencerminkan bagian laba yang benar-benar menjadi hak pemegang saham induk. Selanjutnya kita membahas contoh perhitungan saldo laba konsolidasi. Misalnya PT Pusaka membeli 80% saham PT Buritan pada 1 Januari 2021 dan mencatat investasi menggunakan metode ekuitas. Laba bersih dan dividen yang diperoleh dan diumumkan PT Pusaka dan PT Buritan selama 2 tahun setelah akuisisi seperti contoh di samping saya. Nah, jadi pertama kita hitung saldo laba 1 Januari 2021 PT Pusaka dan PT Buritan masing-masing ada 400 juta dan 250 juta. Laba bersih di 2021 sebesar 120 juta dan 25 juta. Lalu dikurangi dengan dividen pada 2021 juga yang masing-masing sebesar 80 juta dan 10 juta. Jadi dikurangi, lalu dapatlah saldo laba 31 Desember 2021 sebesar PT Pusaka 450 juta dan PT Buritan sebesar 266 juta. Lalu kita hitung laba bersih untuk 2021 tadi. 2022, laba bersihnya 2022 sebesar 148 juta dan PT Buritan 35 juta. Dikurangi dengan dividen seperti cara di atas, 2022 sebesar 30 juta dan 10 juta. Jadi dapatlah saldo laba 31 Desember 2022 PT Pusaka sebesar 608 juta dan PT Buritan sebesar 290 juta. Selanjutnya kita masuk ke selisih. Selisih ini muncul kalau harga akuisisi atau harga yang dibayar oleh perusahaan induk untuk membeli saham anak perusahaan berbeda dengan nilai buku aset bersih anak perusahaan. Jadi, kalau harga beli perusahaan induk lebih tinggi daripada nilai buku aset bersih anak perusahaan, maka akan muncul yang disebut goodwill. Sebaliknya, kalau harga beli justru lebih rendah dari nilai buku aset bersihnya, maka bisa muncul keuntungan pembelian dengan diskon. Selisih ini kemudian harus dialokasikan secara proporsional antara pihak pengendali dan pihak non-pengendali. Artinya, bukan hanya perusahaan induk saja yang terpengaruh, tapi juga kepentingan non-pengendali ikut menanggung bagian selisih tersebut sesuai presentasi kepemilikannya. Jadi, dalam laporan konsolidasi, selisih ini penting banget untuk memastikan bahwa nilai investasi yang dicatat benar-benar mencerminkan harga perolehan yang sesungguhnya.
Kepentingan non-pengendalian atau non-controlling interest adalah bagian kepemilikan dari pihak lain. Selain perusahaan induk, dalam anak perusahaan yang tidak memiliki sepenuhnya, mereka tetap memiliki hak atas pendapatan dan aset bersih anak perusahaan. Walaupun laporan keuangan anak perusahaan itu sudah dikonsolidasikan dengan induk. Sekarang kita bisa lihat contoh perhitungan supaya lebih mudah dibayangkan. Misalnya PT Buritan yang merupakan anak perusahaan menghasilkan laba sebesar 25 juta. Perusahaan induk yaitu PT Pusaka memiliki 80% saham, sedangkan sisanya 20% dimiliki oleh pihak non-pengendali. Nah, kita tinggal hitung bagian laba untuk non-pengendali. Jadi 20% dikali 25 juta, hasilnya 5 juta. Artinya, dari laba 25 juta itu, 20 juta masuk sebagai bagian laba untuk perusahaan induk, dan 5 juta diakui sebagai bagian laba kepentingan non-pengendali. Jadi, dalam laporan laba konsolidasi, total laba tetap bersih adalah 25 juta, tapi pembagiannya jelas sebagian untuk induk, sebagian untuk non-pengendali. Selanjutnya, kita akan membahas tentang format kertas kerja konsolidasi. Kertas kerja ini digunakan untuk membantu menyusun laporan keuangan konsolidasian antara perusahaan induk dan anak perusahaan. Meskipun bentuknya bisa bervariasi, tapi isinya selalu sama, yaitu untuk menunjukkan data perusahaan induk dan anak, penyesuaian atau eliminasi antar perusahaan, serta hasil akhir yang akan dilaporkan dalam laporan keuangan konsolidasi. Secara umum, kertas kerja konsolidasi terdiri dari 5 kolom utama. Yang pertama itu ada nama akun, yaitu akun-akun yang akan dilaporkan dalam keuangan konsolidasian. Yang kedua itu ada neraca saldo perusahaan induk. Yang ketiga ada neraca saldo perusahaan anak. Lalu yang keempat ada kolom penyesuaian dan eliminasi untuk menghapus transaksi antar perusahaan agar tidak terjadi perhitungan ganda. Yang kelima, kolom jumlah yang dikonsolidasikan, yaitu hasil akhir setelah semua penyelesaian dilakukan. Jadi, kertas kerja ini tuh berfungsi sebagai alat bantu agar proses konsolidasi lebih sistematis, rapi, dan mudah diperiksa kembali. Jadi sampai situ materi yang saya jelaskan. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Mutia Kasih. Saya serahkan kepada Mutia Kasih.